Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali bersama saya Ima di Kick News Today. Jadilah yang pertama tahu. Cantik itu tidak melulu soal fisik. Cantik juga tidak melulu tentang warna wajah yang putih dan merona. Tapi cantik itu hakikatnya datang dari hati kita. Oke, seperti yang kita ketahui, Putri Mandalika adalah sosok yang melegenda. Kecantikannya menjadi rebutan para pangeran di seluruh jagat raya. Betul begitu? Nah, sekarang hari ini hadir bersama saya seorang sosok Putri Mandalika masa kini. Ya, cantik, kemudian berwawasan luas, cerdas, perfect, paket komplit ya. Oke, langsung saja kita sambut Putri Mandalika 2022, Mbak Baik Anggia Az-Zahra Halba. Hai semuanya. Halo Mbak Anggi, Halo, cantik Mbak sekali, Ima. Masya Allah. Amin, Ima juga cantik sekali. Ada, ya, terima kasih pujiannya, tapi saya kayaknya kebanting. Aduh, Kita sumpah, sama kok. ini cantik banget, Masya Amin, Allah. amin. Kayak orang Arab ya. Amin. Ada ini nggak sih? Nggak ada. Nggak ada keturunan. Pure darah Lombok. Tapi mirip orang Arab. Oh iya. Gimana kabarnya, sehat? Alhamdulillah sehat. Mbak Ima gimana kabarnya? Baik. Alhamdulillah sehat. Kita boleh cerita-cerita sedikit ya. Kita ngobrol-ngobrol sedikit. Mbak Anggi itu bisa terpilih jadi Putri Mandalika 2022. Ini gimana sih ceritanya? Dari awal audisi. Oke. Itu keinginan sendiri atau bagaimana? Enggak, sebetulnya pertama kali ikut audisi ini itu ada dorongan dari luar sih, dari tante lebih tepatnya. Karena Anggi sendiri first time ikut pageant dan alhamdulillah pertama kali juga langsung dapet gitu loh. Awal mulanya itu tante kasih nasihat kalau Kak, kenapa ndak keluar dari zona nyamannya aja gitu, dan juga tambah relasi dengan ikut ginian gitu. Jadi ini juga pengalaman dengan ikut pageant. Akhirnya dari nasihat itu Anggi juga langsung daftar pada tanggal 30 Januari kemarin. Itu diadakan audisi dan selanjutnya ada pengumuman 15 besar. Dari yang daftar audisi itu 65 peserta. Akhirnya diseleksi lagi jadi 15 besar. Lalu dari 15 besar finalis itu ada dari berbagai daerah ya, tentunya ada Lombok Barat, lalu ada Dompu kemarin, ada Sumbawa, dan juga ada dari Lombok Timur, Lombok Tengah, dan juga Mataram. Nah, tentunya itu dari 15 besar finalis yang hebat-hebat semua dan cantik-cantik, tentunya yang wawasannya juga luas. Itu akhirnya diseleksi lagi jadi 5 besar pemenang. Itu ada kategori Putri Mandalika NTB sendiri, lalu ada Putri Mandalika Pariwisata, ada Putri Mandalika Kebudayaan, Putri Mandalika Persahabatan, dan terakhir ada Putri Mandalika Favorit. Gitu. Nah, kalau Anggi dapatnya yang Putri mana? Mandalika NTB Putri tahun Mandalika 2022. NTB, wis luar biasa. Terus ini apa namanya? Kan sekarang kuliahnya di ini ya, kedokteran ya. Iya, betul. Masih jadi mahasiswi kedokteran. Alhamdulillah tanggal 6 Januari kemarin yudisium. Luar biasa. Selamat dong sudah Terima kasih Mbak sarjana, Ima. Masya Allah. Ya gitu, setelah menempuh 3,5 tahun di preklinik istilahnya menjadi mahasiswa FK. Luar biasa, 3,5 tahun ya. Itu cum laude ya? Enggak, sangat memuaskan. Sangat memuaskan. Tapi hebat loh, 3,5 sudah Amin. esket. Terus koasnya kapan nih? Koasnya tanggal 7 Maret tanggal 7 Maret mendatang, dan kemarin tanggal 14 Februari itu ada pelantikan atau melafalkan Sumpah Janji Dokter Mudanya di Aula Rinjani RSUP NTB. Oke, kita balik lagi nih tentang Putri Mandalika 2022. Menurut Anggi sendiri, sosok Putri Mandalika yang di cerita-cerita itu seperti apa sih sebenarnya menurut pandangannya Anggi nih? Sepengetahuan Anggi, filosofi Putri Mandalika itu sendiri tidak hanya parasnya cantik, tentunya akhlaknya juga cantik. Karena Putri Mandalika itu tutur katanya sopan dan juga sikapnya baik kepada siapapun gitu. Dan beliau ada putri raja yang memang banyak dicintai oleh para lelaki gitu. Istilahnya ngefans. Jadi gitu. rebutan ya. Jadi rebutan, dan akhirnya
karena para lelaki ini ingin mendapatkan sang putri, jadi sang putri tersebut gusar, tidak ingin adanya perpecahan atau peperangan yang terjadi. Dan juga mungkin putri ini tidak ingin bahwa ada salah satu pangeran yang memilikinya, jadi biar adil istilahnya, akhirnya putri rela mengorbankan dirinya gitu agar bisa menjadi milik semua pangeran dan terutama milik masyarakat Lombok gitu dan juga NTB. Kan legendanya itu kan Putri Mandalika jadi apa? Nyale ya? Dan menjelma jadi nyale. Nah, udah pernah ini ikut bau nyale? Belum pernah, tapi makan pernah. Oh, makan pernah? Makan pernah, nyale enak banget. Apalagi dipepes dan jadiin sambal tuh enak. Dipepes kayak gimana tuh modelnya? Dibungkus pakai daun pisang. Oh, berarti pakai rempah-rempah gitu di dalamnya. Oh, enak ya. Enak banget. Mbak Ima harus coba loh. Belum pernah nyoba sama sekali loh. Nggak pernah nyoba sama sekali. Cuma lihat aja, cuma ngelihatnya kok agak iya, emang kalau dilihat tuh kalau orang pertama mungkin agak ini ya, karena agak aneh ya gitu karena mirip cacing. Jadi buat dimakan kok agak geli-geli sedap gimana gitu. Tapi enak kok. Oh, ternyata suka ya makan nyale. Suka banget. Oke, nah sekarang nih pengen nanya-nanya gimana sih idealnya kalau Putri Mandalika yang zaman sekarang? Menurut Mbak Anggia, Putri Mandalika zaman sekarang itu tentunya tidak melulu tentang kecantikan ya. Iya. Tapi di samping itu ada attitude yang bagus tentunya, attitude kepada sesama manusia atau kepada yang lebih tua. Dan juga Putri Mandalika zaman sekarang karena ini era milenial istilahnya, tentunya Putri Mandalika zaman sekarang harus memiliki wawasan yang luas. Harus memiliki sifat dan akhlak yang baik, harus punya pengetahuan yang banyak terkait dengan bidang apapun itu, dan juga harus pintar berkomunikasi kepada sesama. Selain itu juga karena filosofinya pengorbanan, jadi Putri Mandalika masa kini itu harus banyak ikut berkontribusi, harus ikut berpartisipasi atau bersinergi bersama dengan pemerintah atau bersama dengan para stakeholders yang ada tentunya untuk mewujudkan adanya kesejahteraan masyarakat yang ada di NTB. Oke, nah kalau menurut Anggia sendiri, sosok Putri Mandalika tuh benar ada nggak atau cuma legenda? Kalau menurut Anggi sendiri. Ya, sebetulnya ini ada dua kemungkinan ya, ada dan tidak ada. Tapi kalau Anggi sendiri yakin ada, karena ada ya. Justru cerita itu tidak hanya datang begitu saja kan, pasti ada acuan atau ada sebagai role modelsnya gitu. Iya. Jadi menurut Anggi sih besar kemungkinan ada. Kalau Anggi sendiri rela nggak sih berkorban kayak Putri Mandalika? Yang nyebur ke laut. Kalau Anggi mungkin lebih memilih untuk nyebur bersama pemerintah sih. Oh iya, untuk mewujudkan kesejahteraan masyarakat tadi. Betul sekali. Sekarang tuh pengorbanan nggak melulu langsung nyebur ke laut ya. Gak kayak zaman dulu ya. Sekarang lebih ini ya, lebih modern. Oke, kalau misalnya ini kan lumayan ribet ya kalau menurut Mbak Ima sendiri ini kayaknya nggak semua orang bisa ngelakuin, dimana ya siapa sih yang nggak tahu kuliah kedokteran itu terbilang sangat susah. Itu yang pertama. Susah. Nah, terus gimana caranya bisa bagi waktu sampai bisa ikut kontes ini, gimana coba? Ceritakan gitu. Pengen dengar. Iya. Jadi kebetulan nih, Anggi setelah sarjana kemarin yang yudisium itu kan ada rentang waktu untuk masuk ke tahap kliniknya, maksudnya tahap rumah sakitnya. Jadi sekarang nih masa-masa libur gitu loh. Iya. Jadi waktu daftar kemarin tidak terlalu mengganggu aktivitas pembelajaran atau aktivitas kuliah sih. Jadi mungkin setelah bulan depan mungkin agak lebih hektik kayaknya ya untuk mengatur waktunya. Nah iya nih, setelah terpilih ya. Karena setelah terpilih gini ada tanggung jawab atau prioritas utama juga yaitu jadi dokter muda. Jadi kalau dari Anggi sendiri yang pertama sih tahu prioritas. Iya. Tahu prioritas Anggi yang pertama itu jadi dokter muda. Karena kita sebagai mahasiswa harus menuntut ilmu sebaik-baiknya. Karena kan istilahnya cita-cita dokter itu bukan cita-cita yang main-main gitu loh. Ini cita-cita yang serius, istilahnya menyangkut nyawa banyak orang gitu. Dan yang kedua, yaitu prioritas yang kedua ini mengemban amanah jadi Putri Mandalika. Jadi
yang kedua ini lebih kepada tanggung jawab sih Mm-mm. kayaknya. Iya, jadi kalau Anggi dari Anggi sendiri, istilahnya pinter-pinter bagi waktu tadi, dan juga untungnya disupport dari pihak kampus gitu loh. Nah, keren Jadi kalau sih. misalkan besok ada event tertentu atau ada temu pejabat penting gitu, itu boleh dikasih izin. Oh, bisa Iya, ya. dari pihak kampus itu dikasih izin. Cuman ya Anggi juga tahu diri kan, nggak mungkin Iya izin terus sih. gitu. Mm-mm. Jadi ya sekali dua. Oh, Mm-mm. iya kan kalau misalnya ini kan Putri Mandalika nih sektornya luas ya, Mm-mm. termasuk pariwisata. Yang Nah, wisata. terus kalau misalnya ini kan Anggi ngambilnya kedokteran nih. Mm-mm, mm-mm. Terus gimana bisa gitu kedokteran kalau kita hubungkan ke pariwisata itu gimana? Kan lumayan jauh nih Iya. kesehatan gitu Mm-mm. sama pariwisata gitu. Iya. Kalau awal ditanya misalkan alasan jadi Putri Mandalika apa gitu, pasti yang Iya. dibilang oh ya buat improve skill, buat improve knowledge, yang dibilang kayak gitu. Dan terutama kalau jadi Putri Mandalika ini kan sektor utamanya pariwisata. Pariwisata dan kesehatan itu sangat erat loh. Ada istilahnya healthy tourism. Ya, Dari healthy pertama Anggi tourism. ditanya, Anggi pengen mewujudkan kualitas kesehatan dari segi healthy tourism yang utama. Ih, Dan keren bukan sih. hanya healthy tourism aja gitu, tapi healthy dari semua bidang gitu loh. Dan permasalahan utama yang ada di NTB ini salah satunya adalah stunting. Stunting. Iya, jadi tentunya kita harus gencar di sana sih. Dan juga selain dari pariwisatanya, kita tentunya harus gencar di permasalahan-permasalahan yang ada di NTB. Kalau hubungannya sama coronavirus ini gimana? COVID Heeh. terkait sama ini juga pariwisata juga. pariwisata. Iya, tentunya COVID kan menghambat pariwisata ya. Karena semenjak adanya COVID tentunya aktivitas kita juga terhalang gitu. Tapi kan zaman sekarang istilahnya masyarakat sudah bisa beradaptasi, jadinya yang penting kita harus tetap patuhi protokol kesehatan sih. Ya, tetap Iya. prokes itu harus tetap ketat ya. Pokoknya jangan lupa social distance, Iya, terus social pakai distance, masker, pakai masker, ya. cuci tangan. Gerakan 3M. 5M sekarang. Oh, 5M sekarang. Aduh, kudet banget diriku ya Allah. Nah, kalau misalnya Anggia sendiri itu kalau di Putri Mandalika itu ada program-program kerjanya nggak sih? Ada, ya? ada. Iya. Jadi Putri Mandalika ini itu bukan sekedar ajang pemilihan atau ajang cuma pakai selempang, pakai mahkota gitu, bukan. Tapi itu lebih dari itu, karena Putri Mandalika ini sendiri punya tanggung jawab yang lebih besar. Terlebih lagi ada NTB di belakangnya, Putri Mandalika NTB gitu. Jadi di sini tanggung jawab kami, Anggi dan teman-teman tentu lebih besar. Program kerjanya tentu mencakup semua bidang, mulai dari problem masalah di NTB. Selain tadi stunting, ada juga pernikahan dini. Pernikahan anak usia dini ya. Lalu ada. Jangan bilang pernikahan dini dong, kasihan dininya. Oke. Disalahin terus. Terus pernikahan anak. Iya, pernikahan anak usia dini. Kan ada dini juga. Iya, tapi kalau pernikahan dini tuh kayaknya iya. Pernikahannya si dini. Iya, bisa. Itu cuma jokes aja sih. Iya, betul. Jadi selain ada pernikahan anak usia dini, ada juga gizi buruk tentunya, dan juga ada kemiskinan, dan juga masih banyak lagi tentunya permasalahan di NTB. Tapi TBC juga masih kayaknya ya. Tapi fokus Anggi dan teman-teman saat ini lebih banyak kepada pengabdian masyarakatnya. Oh, iya. Berarti nanti Anggi modelnya itu turun ya ke masyarakat ya? Iya. Jadi nanti sosialisasi gitu ya modelnya. Kemarin Anggi sempat mengumumkan sama teman-teman nih di Snapgram, itu ada salah satu introducing our proker, itu prokernya Putri Mandalika Blusukan. Oh, keren sih ya. Ternyata bukan pejabat aja yang bisa pejabat blusukan. Aja, tapi kita semua juga Putri bisa Mandalika blusukan, juga gitu. bisa blusukan. Terus gimana tuh? Jadi nanti untuk sistemnya kita langsung turun ke masyarakat, kita dengar apa keluh kesahnya. Jadi istilahnya Putri Mandalika sebagai jembatan buat masyarakat. Oh iya, mengutarakan pendapatnya ke pemerintah. Aspirasi. Iya, betul. Nampung aspirasi ya. Secara garis besarnya seperti itu. Lalu nanti ada sosialisasi dan edukasi. Dan baru kemarin minggu lalu Anggi ikut rapat koordinasi di Lombok Tengah. Itu membahas terkait dengan pemberdayaan perempuan dan anak. Alhamdulillah Putri Mandalika ini siap bergandengan dengan Lembaga Perlindungan Anak. Oh, LPA. Iya, di NTB untuk menyuarakan
ini terkait dengan pencegahan pernikahan dini dan juga terkait dengan masalah-masalah yang berkaitan dengan anak seperti misalkan kekerasan terhadap terhadap anak gitu. anak ya, iya. Lalu ada pelecehan seksual juga sekarang marak Iya, terjadi. sekarang lagi marak. Iya, betul. Dan juga permasalahan anak yang berkaitan dengan hukum seperti itu. Coba lihat, aduh anggun banget duduknya. Aku coba ya. Coba Mbak. gimana? Sejam aja gitu, Mbak. Aduh, nggak kuat kayaknya, capek juga ya. Iya, capek Aku juga. harus, tapi ini sudah terbiasa, luar biasa sih. Emang bukan cantik aja, cerdas iya, Amin. pinter iya, Amin. paket komplit dah ya. Masih jomblo? Amin. Yang kepo bisa PC aja sih Yang kayaknya. kepo bisa. Masih jomblo kayaknya nih. Bisa PC nanti yang kepo. Asal jangan ini ya, ikut Putri Mandalika buang diri ke laut. Iya. Nanti banyak Pengorbanannya, nangis lagi. iya nanti banyak yang nangis lagi ya. Aduh, oke, lanjut nih, kita lanjut. Nah terus kalau misalkan dalam setahun itu kan setahun ada program kerjanya. Nah setelah itu harapannya Anggi ini setelah terpilih menjadi Putri Mandalika nih seperti apa sih? Harapan kedepannya tentunya Anggi berharap bahwa di NTB ini makin banyak lagi event-event internasional yang diselenggarakan, karena dengan adanya hal tersebut secara tidak langsung akan meningkatkan perekonomian di NTB dan juga akan meningkatkan kesejahteraan masyarakat kita. Iya. Dan tentunya harapannya Putri Mandalika ini bisa menjadi ajang kebangkitan atau momentum kebangkitan dari generasi-generasi muda kita. Karena di sini peran generasi muda itu sebagai pendobrak justru kan, agar bisa dilibatkan di pemerintahan dan juga bisa untuk menyuarakan pendapatnya, seperti itu. Kalau sekarang kan Mandalika tuh lagi gencar-gencarnya nih jadi omongan, bukan aja Indonesia ya, udah mendunia deh pokoknya sektor Mandalika itu sendiri. Nah, menurut Anggi gimana nih Mandalika yang sekarang ini? Wah, kalau yang sudah menjadi sorotan dunia. Ya. Kalau kita sebut Mandalika sekarang siapa sih yang nggak tahu Mandalika gitu. Terlebih lagi ada sirkuitnya juga sekarang. Mandalika ya. Tentunya dengan adanya Mandalika ini gitu ya. Tentunya dengan adanya Mandalika ini harapan kedepannya itu bisa di NTB ini lebih maju lagi perekonomiannya, lebih bisa sustainable lagi dari segi pariwisatanya, bukan cuma sport tourism, tapi dari segi pariwisata lainnya juga berharap bisa diselenggarakan di NTB, terlebih lagi Mandalika. Iya ya, sekarang kita punya gitu kan icon yang di dikenal NTB, dunia. Betul. Itu adalah Mandalika. Sekarang benar ya, kayaknya kayak kalau di sosok legenda tuh Mandalika nih emang jadi perebutan ya. Sekarang selalu jadi perebutan. Ini besok Anggi juga jadi perebutan kayaknya ini. Direbutin siapa Mbak Iwa? Ya kali aja, siapa tahu ada gitu kan. Berdoa aja ya. Ya amin ya Allah. Nah kemudian kedepannya nih setelah ini, kalau misalnya setelah selesai menjabat atau udah selesai waktunya nih, apa sih yang pengen Anggi buat gitu buat masyarakat NTB? Tentunya harapan Anggi tadi, Putri Mandalika ini bukan cuma sekedar menjalankan prokernya selama setahun, tapi ada sustainable, artinya berkelanjutan terus. Jadi setelah menjabat, tentunya kita, Anggi dan teman-teman tuh pengen tetap mengabdi di masyarakat, tentunya pengen ikut terlibat juga dalam setiap event-event yang diselenggarakan, tentunya jika kita dilibatkan kan itu salah satu juga artinya bahwa yang muda-muda ini bisa berpartisipasi gitu. Iya, bisa produktif, bisa lebih produktif lagi dan punya inovasi-inovasi baru juga terkait dengan kemajuan daerah kita. Iya benar. Nah penasaran nih tipsnya gitu biar bisa jadi Putri Mandalika, kepilih jadi Putri Mandalika. Sebenarnya penilaian yang ada di Putri Mandalika ini itu mencakup beauty, lalu wawasan, dan public speaking. Itu sih. Iya. Karena kita sendiri punya jargon itu brain, beauty, and behavior. Iya. Artinya selain cantik, punya wawasan dan juga public speaking, artinya harus punya attitude yang bagus juga. Bagus. Iya, percuma cantik kalau attitude-nya. Cantik, iya, benar katanya ilmu tanpa akhlak atau adab itu kan tidak ada apa-apanya. Tidak ada apa-apanya.
Bener sekali. Tapi luar biasa, saya tuh terpesona, bener deh. Anggi juga loh. Terpesona ngelihat sosok Anggi yang masih muda, cantik, tapi sudah berprestasi itu, masya Allah. Dulu ibunya ngidam apa ya? Ngidam tebu gak ya? Ngidam tuh bisa semanis ini gitu ya, yang manis tapi bukan gulai. Oke, nah sekarang penasaran nih, sejauh ini kemarin terpilihnya tanggal berapa sih? Grand finalnya tanggal 13 Februari di Ballroom Lantai 5. Oh, di bawah. Kantor Bupati Lombok Tengah. Kantor Bupati Iya, Lombok Lombok Tengah. Tengah. Dia sih. Kalau Anggi itu kan ini orang Lombok Timur nih, bisa ikut kontes di Lombok Tengah, gimana caranya? Iya. Itu kan identik banget nih, Putri Mandalika nih identiknya kan sama sosok di Lombok Tengah ya. Karena sekarang Putri Mandalika itu bukan cuma milik Lombok Tengah. Oke. Ya. Jadi Putri Mandalika itu milik NTB dan juga milik seluruh masyarakat Indonesia. Dan juga pemilihannya sekarang sudah berlabel provinsi ya. Bukan cuma di Kabupaten Lombok Tengah saja, tapi semuanya bisa ikut. Semuanya bisa ikut. Terbukti ya. dari para peserta kemarin yang daftar kan. Sampai ke seluruh pelosok NTB ya yang daftar. daftar. Ada ikut berpartisipasi. Jadi bukan dari Lombok bukan dari saja. Ini aja ya, Lombok Tengah aja. Nah terus kalau misalkan pas kontesnya itu penjuriannya modelnya langsung dinilai sama jurinya atau lewat kayak vote atau apa gitu nggak ya? Kalau dari ini vote-nya itu memang ada. Oh ada. Iya, tapi yang lebih tinggi vote-nya itu nanti terpilih menjadi Putri Mandalika favorit tadi. Oh iya. Jadi itu yang menang vote itu jadi Putri Mandalika favorit. Kalau yang 4 selain dari itu sepertinya dari penilaian juri. Penilaian para juri ya. Itu ada berapa babak sih? Maksudnya berapa ini? Iya. Berapa fase penilaian gitu? Jadi kita dinilai dari awal audisi dan juga ada latihan-latihannya waktu itu dari latihan K-pop, latihan public speaking. Oh latihan. Dan tentunya sikap kita sehari-hari pas latihan, sikap kita kepada semua kepada kepada yang lebih tua itu dinilai. Dan juga ada karantinanya juga. Kalian di karantina? Iya, kita karantina 2 hari. 2 hari. Nginep. Nginep. Ternyata ada karantinanya juga ada. ya. Pembekalannya juga ada. Mirip ini ya, apa? Kayak di karantina COVID gitu ya. Enggak, beda ya itu beda. Di karantina. Jadi di karantina itu juga dinilai. Dinilai, ada di interviewnya juga. Ada interviewnya juga. Kita minum dulu deh. Kita minum dulu bentar. Oke. Ya boleh ya, kita minum boleh dulu. Ya. Bismillah. Cara minum aja udah terbukti Putri Mandalika banget loh. Aku begini loh minumnya, pemirsa. Kalau Anggi enggak. Emang kalau sudah termanage, terorganisir dengan baik, udah cantik, beauty, cantik, pinter pula ya Allah, paket komplit, masya Allah luar biasa, beruntung sekali yang dapetin. Seandainya saya sudah punya anak ya, mau dijodohkan ya? Tapi kayaknya belum Mbak Ima jadi mertua Anggi kalau gitu. Oh gitu? Iya bisa jalan-jalan bareng ya. Oke, ini pengen nanya nih, kalau dari Anggi sendiri, Anggi gimana nih rasanya sudah terpilih jadi Putri Mandalika? Senang dong pasti. Senang atau ngerasa punya tanggung jawabnya besar banget kayak gitu? Kalau dari Anggi sendiri tentunya sangat-sangat bersyukur karena ini itu anugerah sekaligus karunia yang dikasih Allah. Tentunya di samping itu seperti kata Mbak Ima tadi, ada beban, ada tanggung jawab yang Anggi rasakan karena Putri Mandalika ini bukan hanya sekedar gelar atau kemenangan gitu, tapi lebih kepada itu sih, karena tanggung jawab yang besar. Iya, karena Anggi tuh sekarang sudah milik masyarakat ya. Jadi Anggi dari masyarakat untuk masyarakat gitu ya? Iya nggak sih? Demokrasi iya, lah istilahnya. Oke. Iya, ini sebelum menikah udah jadi milik milik warga NTB. Oke, baik. Terakhir lagi nih, pesan-pesannya dong buat teman-teman di rumah nih, buat yang
insecure mungkin, atau biar mereka lebih termotivasi untuk mengeluarkan jati dirinya seperti apa? Hai guys, teman-teman Anggi di rumah semua. Jadi kita sebagai generasi muda tentunya harus memanfaatkan atau menggunakan umur kita ini dengan sebaik-baiknya. Terutama di usia muda kita harus lebih produktif lagi dan mencoba hal-hal yang baru. Tentunya kita harus berani keluar dari zona nyaman kita sendiri, karena dengan mencoba hal yang baru itu lebih menambah pengalaman, menambah wawasan, dan juga menambah relasi. Dan tentunya kita sebagai generasi muda tidak boleh insecure, karena insecure itu tidak percaya diri ya, salah satu bentuk ketidakpercayaan diri. Kita seharusnya sebagai generasi muda harus independen, ya, artinya kita harus punya pendirian, harus punya kepercayaan diri tadi, supaya kita bisa lebih melangkah maju gitu di masa depan, karena kita adalah pemimpin-pemimpin bangsa di masa depan nantinya. Oke, aplaus dulu dong. Yeay. Luar biasa. Makasih loh Anggi udah hadir di sini, udah bagi tips dan trik ya. Jadi paling nggak ini pelajaran juga buat remaja-remaja atau wanita perempuan-perempuan di luar sana untuk tetap lebih produktif lagi. Oke, baik, sekian bincang-bincang kita dengan baik Anggia Az-Zahra Halba. Namanya panjang banget ya. Baik Anggia, kita panggil Anggia nggak apa-apa ya. Iya. Oke, terima kasih atas waktunya. Nantikan bincang-bincang kami lagi tentunya dengan tema-tema yang lebih menarik. Jangan lupa stay happy and stay healthy. Keep smile. Oke, sampai jumpa.